Progres proyek tol Jambi, flyover Sungai Bertam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih setia bersama Salwin Channel. Kembali kita mengudara menggunakan pesawat drone. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa penonton sekalian, kiranya penerbangan kita kali ini sukses, selamat dari terbang hingga kembali ke tempat semula. Kita berada di Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tepat berdiri kokoh flyover Sungai Bertam. Baik, sejenak kita akan mengudara di sekitaran proyek tol flyover Sungai Bertam, mengabarkan kepada penonton sekalian progres terkini proyek tol Jambi seksi 4, yaitu Betung Tempino Jambi, ruas tol Muaro Sebapo menuju ke gerbang tol Pijuan, atau sebaliknya dari Pijuan menuju ke Muaro Sebapo. Ini merupakan seksi keempat proyek tol Betung Tempino Jambi. Dari layar monitor bisa kita saksikan ruas jalan tol seksi 4 Betung Jambi sudah menampakkan hasil yang sangat signifikan dan diklaim telah mencapai progres 80%. Tinggal 20% saja tol ini akan selesai dan bisa kita manfaatkan. Dari kejauhan kita pandang ke arah barat sana, akan temukan di ujung sana nanti gerbang tol Pijuan yang sudah berprogres juga. Dan di arah timur kita akan menemukan gerbang tol Muaro Sebapo. Inilah lokasi di sekitaran melintasnya ruas tol Sebapo Tempino. Baik penonton sekalian, kita perlahan tapi pasti untuk memandang alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, begitu indah permainnya. Ya, kita akan melintas tepat di atas flyover Sungai Bertam namanya. Karena di bawah jembatan ini melintas jalan masyarakat untuk menuju ke alamat masing-masing, dan agar tidak terganggu perjalanan mereka, maka dibuatlah flyover tol Jambi seksi 4 ini. Kita menuju ke arah barat sana. Ya, di sini terlihat masih ada tumpukan tanah kuning karena masih proses pekerjaan. Dan di arah barat sana juga ada flyover Nes namanya, untuk menjelang bertemu interchange atau simpang susun exit tol menuju jalan lintas Jambi Muara Bulian. Tentunya harus melewati gerbang tol Pijuan. Baik, kita berputar arah ke arah utara. Ya, sebelah kiri tadi adalah menuju ke Pijuan, sementara ke arah kiri menuju ke Muaro Sebapo. Karena untuk saat ini kita fokus sementara melihat perkembangan flyover Sungai Bertam ini. Jangan lewatkan konten menarik ini hingga selesai bersama Salwin Channel. Sahabat Salwin Channel, kita akan mengenal ada 3 istilah yang senantiasa kita temukan saat melintas di jalan tol. Yang pertama flyover,
Kemudian yang kedua overpass. Dan yang ketiga adalah underpass. Oke. Flyover adalah jalan layang atau jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya, jalan tol, atau perlintasan kereta api. Flyover berfungsi untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas. Manfaat flyover: mengurangi kemacetan lalu lintas, mempercepat waktu tempuh kendaraan, meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi emisi kendaraan, meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Itu adalah flyover. Sementara overpass adalah jalan layang yang dibangun di atas permukaan tanah. Kedua istilah overpass dan flyover memiliki makna yang identik, yakni jalur yang terletak di atas jalan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI dikenal sebagai jalur layang. Hanya saja, overpass merupakan istilah yang umum digunakan di Amerika Serikat, sementara flyover berasal dari penggunaan di Inggris. Apabila Anda menemukan istilah overpass atau flyover dalam berita misalnya, baik dalam media cetak, digital, atau televisi, sesungguhnya keduanya mengacu pada konsep yang sama, yaitu jalan yang berada di atas dan sering disebut sebagai jalan layang. Underpass adalah jalan yang dibangun di bawah tanah untuk menghubungkan dua area yang terpisah. Sementara underpass adalah jalan yang dibangun di bawah tanah untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh jalan raya atau perlintasan lainnya, seperti rel kereta api atau jalan tol. Underpass juga disebut terowongan bawah tanah. Underpass diciptakan untuk mengatasi persilangan antara aliran lalu lintas yang berbeda dan membantu menghindari konflik yang mungkin terjadi di permukaan jalan. Dengan kata lain, underpass adalah jalan yang terletak di bawah permukaan tanah atau jalur lain yang memungkinkan kendaraan atau pejalan kaki untuk melintas di bawahnya tanpa harus berinteraksi dengan aliran lalu lintas di atasnya. Underpass umumnya digunakan dalam membangun jalan tol, jalan raya, atau sistem transportasi perkotaan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di persimpangan yang sibuk. Oke sahabat yang berbahagia, kegunaan flyover dan underpass. Flyover dan underpass memiliki kegunaan yang berbeda dalam sistem transportasi. Flyover adalah jalan layang yang melewati di atas jalur lain, seperti jalan raya atau persimpangan. Kegunaan utamanya meliputi: pertama, mengatasi kemacetan. Flyover membantu mengurangi kemacetan di persimpangan yang padat dengan memungkinkan kendaraan melewati tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Yang kedua, mempercepat perjalanan. Kendaraan dapat melintas dengan lebih cepat karena tidak ada persilangan atau antrian di persimpangan. Kemudian yang ketiga, memisahkan aliran lalu lintas. Flyover memungkinkan aliran lalu lintas yang berbeda untuk tidak bersilangan, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang keempat, mengatasi kondisi geografis. Flyover membantu melewati hambatan seperti sungai atau rel kereta api tanpa mengganggu jalur di permukaan. Kemudian kegunaan underpass. Yang pertama, tentu mengurangi kecelakaan. Underpass menghindari persilangan di permukaan, mengurangi risiko tabrakan di persimpangan. Kemudian yang kedua, estetika. Underpass dirancang dengan estetika, bisa menjadi elemen menarik dalam kota, meningkatkan tampilan visual. Kemudian yang ketiga, kendala kondisi cuaca. Underpass memungkinkan lalu lintas berjalan tanpa terpengaruh oleh kondisi cuaca seperti hujan atau salju. Kemudian yang keempat, memisahkan aliran lalu lintas. Aliran lalu lintas yang berbeda tidak bersilangan di permukaan,
meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Keduanya memiliki peran penting dalam mengoptimalkan aliran lalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan mempermudah perjalanan di sistem transportasi, khususnya arus lalu lintas padat di perkotaan. Itu tadi pemirsa, itu tadi penonton, pengertian flyover, kemudian overpass dan underpass, kiranya untuk menambah pengalaman kita bersama. Oke sahabat Salwin Channel, kita sudah berada di penghujung konten ini. Terima kasih doa penonton sekalian. Alhamdulillah penerbangan kita selamat dan sukses. Akhirnya bisa mengabarkan kepada penonton sekalian progres terkini flyover Sungai Bertam seksi 4 proyek tol Betung Tempino Jambi. Jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.